Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu, apa kabarnya? Kak Emil berharap dan berdoa adik-adik selalu sehat dan tetap semangat. Yuk adik-adik, hari ini kita mau menyanyikan lagu dari Terbit Matahari. Kita mau dengan bangkit berdiri, kita mau menggunakan tangan kita mau bersama-sama dan bersemangat menyanyikan lagu dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nama Tuhan dipuji. Jadi sekarang kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh memuji Tuhan bersama-sama. Berkati pujian kami supaya dapat menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, kita mau menyanyikan satu lagu yang mengajarkan kita kalau kita tidak perlu takut. Walaupun kita kadang takut, tapi kita harus ingat lagu ini yang mengajarkan kita kalau kita punya Allah yang besar, yang kuat dan yang perkasa, yang bisa melakukan apa yang tidak kita pikirkan. Ya adik-adik, yuk kita bersama-sama menyanyikan lagu Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Ya adik-adik ya, yuk kita mau sama-sama memuji Tuhan. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Ha ha. Allahku besar.
dia. Ha ha, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi dia. Ha ha, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Ha ha, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi dia. Ha ha. Jadi sekarang kita memberikan persembahan kita. Persembahan kita ini akan kita bawa nanti kalau kita bisa ke gereja atau ke sekolah minggu. Sekarang persembahan kita itu kita masukkan ke dalam amplop dulu, kita kasih ke mama dan papa. Pada saatnya kita bisa ke gereja, ke sekolah minggu, dibawa ya adik-adik ya. Nah, sambil membawa persembahan kita mau menyanyikan lagu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Yuk, kita mau berdoa untuk persembahan kita. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami bawa persembahan kami untuk Tuhan. Pakailah persembahan kami supaya dapat menolong teman-teman kami yang memerlukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memberi persembahan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini dibawakan oleh Kak Hana. Ya adik-adik ya, sekarang adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Kalau mendengarkan firman Tuhan harus duduk diam, gak boleh jalan-jalan ya. Yuk, sekarang kalau adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, tangannya dilipat dulu, berdoa, matanya ditutup, kita mau berdoa untuk firman Tuhan ya. Untuk berdoa untuk Kak Hana juga yang akan membawakan firman Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Jaga kami dan Kak Hana yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk adik-adik, kita panggil Kak Hana yuk. Kak Hana. Pada waktu itu, Tuhan Yesus dan murid-muridnya selalu melakukan perjalanan dari suatu kota ke kota lain atau dari satu tempat ke tempat lain. Adik-adik, apa yang dilakukan Yesus dan murid-muridnya? Mereka menyebarkan Injil firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus juga melakukan berbagai mukjizat seperti yang adik-adik ketahui. Yesus menyembuhkan orang sakit, mencelikkan mata orang buta, membangkitkan orang mati, dan berbagai mukjizat lainnya. Hingga pada suatu hari adik-adik, ketika Yesus dan murid-muridnya telah berkeliling kota, mereka merasa lelah. Mereka butuh waktu untuk beristirahat. Maka Tuhan Yesus meminta murid-muridnya untuk menemukan tempat yang sunyi agar mereka dapat beristirahat dengan baik. Lalu pergilah mereka menuju ke tempat sunyi itu dengan berlayar menggunakan perahu. Namun sayangnya adik-adik, orang-orang banyak melihat keberadaan Yesus dan murid-muridnya.
orang-orang banyak itu tahu kemana Tuhan Yesus hendak pergi. Lalu orang-orang banyak itu pun mengikuti Yesus melalui tepi danau agar mereka dapat bertemu dengan Yesus. Setibanya Yesus di tempat tujuan, Yesus melihat orang-orang banyak dengan jumlah yang sangat banyak. Maka terbukalah hati Yesus oleh belas kasihan. Yesus yang sudah lelah tetap sangat baik, sangat sayang kepada semua orang. Yesus membiarkan orang-orang banyak itu datang kepadanya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus tahu orang-orang banyak itu sangat membutuhkan pertolongannya. Malam pun tiba, sudah saatnya untuk makan. Tetapi tidak ada makanan untuk orang-orang banyak ini, adik-adik. Tidak ada uang yang cukup untuk membeli makanan. Lalu akhirnya para murid menemukan seorang anak kecil yang memiliki makanan 5 roti dan 2 ikan. Tetapi apakah makanan yang sedikit ini bisa dimakan oleh orang-orang banyak? Lalu Tuhan Yesus meminta semua orang untuk duduk secara berkelompok. Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu. Lalu Yesus menghadap ke langit, mengucapkan berkat, dan memecah-mecahkan roti dan ikan itu menjadi potongan-potongan yang kecil, serta dibagikannya kepada orang-orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Tuhan Yesus memberi makan semua orang, dan bahkan masih ada sisanya, adik-adik. Iya, 12 keranjang. Luar biasa adik-adik Tuhan kita. Hanya Tuhan saja yang mampu melakukan mukjizat ini. Jadi adik-adik, setelah adik-adik mendengarkan cerita firman Tuhan ini, adik-adik harus selalu ingat bahwa Tuhan Yesus sangat sayang adik-adik. Bahwa Tuhan Yesus selalu memenuhi apa yang adik-adik perlukan. Nah, sekarang Kak Hana mau ajak adik-adik untuk menghafalkan satu ayat Alkitab bersama-sama. Oke? Ayah, ibu, papa, mama, atau kakak bisa bantu adik-adiknya ya. Ayat Alkitab terambil dari Yohanes 17 ayat 17b. Yohanes 17 ayat 17b berbunyi, firman-Mu adalah kebenaran. Mudah ya adik-adik? Sekali lagi kita ulangi. Yohanes 17 ayat 17b. Firman-Mu adalah kebenaran. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sehat selalu ya. Dadah. Ya adik-adik, tadi sudah dengar firman Tuhannya. Wah, adik-adik, tadi siapa sih yang hebat? Yang hebat hanya Tuhan Yesus. Iya, Tuhan Yesus Tuhan yang hebat. Yuk adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan yang tadi boleh kita dengar. Dan juga mau berdoa untuk sekolah minggu. Tuhan telah jaga kita dari tadi, puji-pujian, sampai bisa mendengarkan firman Tuhan. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang telah kami dengar hari ini. Dan juga terima kasih Tuhan telah jaga kami dari puji-pujian sampai akhir sekolah minggu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Iya adik-adik, selesai sekolah minggu hari ini, tapi kita akan bertemu kembali di minggu depan dengan kakak-kakak sekolah minggu yang lain. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan memberkati.